Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wa an'ama alaina bi ni'matil iman wa an'ama alaina bi ni'matil Qur'ani wal ukhuwati wa syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Amma ba'du. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari ini kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan yang dilipat gandakan amal kita. Satu ayat yang saya bacakan tadi itu ayat tentang Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Nah, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai sarana tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah akhlak kita, bagaimana membimbing kita untuk meniru, meneladani akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak sebenarnya nilai pelajaran hikmah dari ibadah kita di bulan Ramadan. Bukan saum saja, semua ibadah Ramadan banyak sekali korelasinya dengan tarbiyah akhlak. Salah satunya yang pertama adalah bahwa Ramadan ini, saum ini mengajarkan kepada kita kesabaran. Kita yang saum ya tidak akan berani ya untuk berbuka sebelum waktunya, untuk membatalkan puasa, sebab Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan dosa besar ya orang yang berbuka tanpa uzur di bulan Ramadan di siang hari. Yang kesabaran ini juga adalah akhlak yang sangat mulia ya. Bahkan sabar ini satu di antara dua sifat orang beriman dalam menjalani kehidupan ini. Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan akhlak seorang mukmin itu, segala sesuatu baginya adalah kebaikan. In asabathu sarraun syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharraun sabar fakana khairan lah. Orang beriman itu apabila dia diberikan kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya, dan apabila dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan maka dia bersabar. Jadi hidup kita ini antara sabar dan syukur. Nah, Ramadan ini salah satunya mengajarkan kepada kita kesabaran, sabar dalam menunaikan perintah Allah. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran akhlak yang paling penting juga ya dalam Ramadan ini adalah bagaimana kita mujahadatun nafsi ya, menahan hawa nafsu kita ya, menggembleng jiwa kita untuk menjadi jiwa yang sesuai dengan perintah Allah ya, jiwa yang mulia, jiwa yang senantiasa rindu kepada kebaikan, jiwa yang senantiasa melawan bentuk-bentuk tarikan syahwat ya. Dalam saum kita menahan lapar, menahan minum, menahan syahwat, menahan dari membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang mencaci, kata Nabi, fal yaqul inni shaim, saya sedang berpuasa. Bahkan orang yang mampu mujahadatun nafsi, menggembleng dirinya, menahan hawa nafsunya, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa inna jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada Allah Rabbnya dan dia menahan hawa nafsunya, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Kemudian yang ketiga, pelajaran akhlak dalam Ramadan ini adalah akhlak tentang asidku. Asidku ini kejujuran. Ya, bagaimana tidak ya? Saum itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan, dia abstrak. Kalau ada dua orang di hadapan kita, yang satu saum, yang satu tidak saum, orang yang tidak tahu tidak bisa membedakan si fulan ini puasa atau tidak ya. Karena saum ini tidak kelihatan. Kalau orang haji, orang zakat, orang sholat, orang baca Quran itu kelihatan, tapi saum tidak ya, tidak. Dan bisa jadi
kita juga tidak berani meskipun kita sendiri, meskipun kita di tempat yang asing, ya kita akan diuji, ya benar nggak kita itu saum, ya. Meskipun kalau misalnya seseorang berani membatalkan saum, tidak akan ada orang yang mengetahui kalau dia itu membatalkan saum. Jadi dalam saum ini diuji kejujuran kita, ya. Berarti setelah saum ini, setelah Ramadan ini kita harus meneruskan kejujuran kita itu. Kemudian yang keempat yang diajarkan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan ini agar kita memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi, memperbanyak atau meningkatkan kedermawanan kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu aslinya orang yang dermawan, banyak memberi, banyak menolong, pemurah, ya. Tetapi apabila masuk Ramadan, maka kedermawanan Nabi itu bertambah-tambah, ya. Jadi bahkan di Ramadan ini kan alhamdulillah ya, di masyarakat kita sudah semuanya sudah mengetahui kalau Ramadan itu ada takjil, berbagi takjil, ada berbagi santunan yatim, santunan duafa, ya, ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, berlomba-lomba. Alhamdulillah ini satu suasana yang sangat bagus. Ya, jadi Ramadan itu melatih kita menjadi pemurah, menjadi dermawan, menjadi ringan jiwa kita untuk memberi. Kemudian yang kelima yang bisa disebutkan di sini adalah bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk ar-ridha bil qalil, ya. Ar-ridha bil qalil ini bagi kata sebagian ulama ini merupakan tanda orang yang bertakwa, ya. Di antara tanda orang bertakwa itu ar-ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit. Ya bagaimana tidak, di bulan Ramadan ini kan kita saum, ya. Yang biasanya mungkin pagi sarapan, siang makan siang, sore ada cemilan sore, ya, bahkan makannya juga kadang-kadang nambah gitu, ya. Nah di Ramadan ini kita ridho dengan sesuatu yang sedikit, atau kita ditahan, ya, ditahan syahwat makan kita, syahwat materi kita, ya. Makanya salah kalau di Ramadan, dan ini memang jadi fenomena umum, ya. Tidak tahu kenapa Ramadan tapi kenapa pengeluaran bulanan itu semakin besar, ya, makan semakin, ya, dilengkapi semua, padahal di bulan-bulan lain tidak. Justru ini bertentangan dengan spirit Ramadan yang mengajarkan kita untuk sederhana, ya, untuk kehidupan pribadi dan banyak berbagi. Nah, sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan sabar, mengajarkan kita menahan hawa nafsu, mengajarkan kita kejujuran, mengajarkan kita untuk banyak memberi, banyak berbagi, dan mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.